Kita kejadian pas terawih, pas banget kemarin itu gue terawih dan ada suatu kejadian yang mau gue ceritain. Jadi kemarin itu gue terawih kan bareng sama gue ke masjid deket rumah gue. Terus pas nyampe nyari tempat nih, pas lagi nyari tempat ngeliat dan itu tuh posisinya emang udah sedikit rame oleh bocil-bocil, anak-anak SD lah pokoknya. Sebenarnya dari awal masuk masjid itu gue udah merasa diperhatiin, idih GR banget tuh Min. Tapi kayak kalian pasti nyadar gak sih kalau ada yang ngeperhatiin kalian, kayak jujur kayak gue juga ngerasa. Terus tapi kayak gue nggak peduli karena ya udah kayak maksudnya siapa tahu emang pengen lihat-lihat aja gitu kan, namanya bocah-bocah kan emang suka merhatiin orang-orang. Gue dulu juga pas masih kecil suka ngeliatin orang-orang aja nggak jelas tanpa alasan. Pas udah dapet tempat, tiba-tiba di samping gue yang tadinya kosong ada anak-anak kecil segerombolan berempat atau berlima gitu pindah ke samping gue yang tadinya mereka pada di belakang. Terus gue kayak mikir, buset bocah-bocah zaman sekarang pada rajin-rajin banget nih, pada maunya di saf depan karena gue dulu kan paling belakang soalnya biar bisa kabur gitu. Kalau tadi di awal gue udah bilang gue udah ngerasa diperhatiin, cuma kayak gue takut gue kegeeran. Nah ini ditambah lagi ketika mulai sholat tarawih, di mana nih bocah-bocah yang ada di samping gue sama di depan gue, mereka tuh bisik-bisik, abis itu mereka nengok ke belakang ganti-gantian, abis itu ngomong bisik-bisik lagi. Gimana lo nggak berasa lo yang diomongin? Singkat cerita akhirnya udah mulai sholat tarawih dan mereka nih bawa handphone dan ada beberapa di antara mereka yang kayak ada yang sholat, abis itu pas rakaat berikutnya mereka nggak sholat. Mereka tuh selfie pas ini lagi sholat tarawih nih, lo bayangin gue jadi kagak khusyuk gitu, kayak mereka selfie tapi ini tuh setengah layar tuh dikenain ke gue karena gue posisinya ada di belakang mereka. Ini awalnya gue mikir gue kayak aduh mungkin emang layarnya emang dia konsep fotonya mau setengah muka doang, jadi layar sebelahnya itu nggak ada gitu maksudnya, jadi emang sengaja aja. Cuma kayak ini udah beberapa kali gitu dan kayak abis mereka foto ada guanya nih di sini kan ke foto, abis itu kayak selesai terawih nih mereka langsung ngomong ke temennya ini terus kayak ketawa-tawa gitu, kayak kan gue jadi itu muka gue kayaknya komuk apa gimana ini, santai aja gitu kalau mau foto mah ngomong, agak dimintain bayaran kok gitu, jangan foto diem-diem gitu kan. Jadi kayak udah pertama saat gue jadi nggak khusyuk, kedua itu muka aib banget gue yakin. Cuma kalau ada pikirannya mah 10.000 gitu buat gue beli somai. Hai, kembali lagi di Ceritain Cerita Kalian. Anjas, gue udah kayak pembawa acara TV tau gak? Kembali lagi bersama saya Safira Yasmin yang akan menceritakan cerita dari Mbak Vivi. Bentar. Oke, iya nggak apa-apa, dia nggak minta untuk disamperin jadi nggak apa-apa gue sebut namanya. Nah cerita ini nggak relate banget sama gue, kenapa? Karena dia ceritain soal temennya yang suka sama gurunya sendiri. Soalnya nih ya, dari gue SD sampai gue SMA bahkan sampai gue kuliah sekarang, gue nggak pernah tuh punya guru atau dosen yang umurnya tuh masih muda gitu, pasti rata-rata udah berumur. Di sini diceritain bahwa gurunya ini adalah guru baru yang pindah ke sekolahnya dan udah punya anak 4 atau 5. Kalau 4 atau 5 kan tandanya udah agak berumur ya, nggak tahu sih, mungkin aja nikah muda kali ya. Nah sifat gurunya ini juga menurut gue agak gimana gitu, karena dia tuh suka godain murid-murid ceweknya gitu, kayak dibercandain gitu. Di suatu waktu Vivi lagi ngumpul sama teman-temannya dan lagi biasalah ngegibah, terus tiba-tiba gurunya datang dan ngegodain temennya. Kita sebut saja nama temannya Vivi adalah Fufu. Sebenarnya si Fufu ini nggak alay, orangnya biasa aja, cuma kenapa mendadak menjadi alay ketika ketemu bapak guru ini? Iya, jadi suka main layangan dia. Hah, kok layangan? Iya kan alay, anak layangan apaan sih? Jika cerita lagi study tour dan kabar kalau si Fufu ini dekat sama guru ini nih menyebar ke satu sekolahan bahkan guru-guru. Nah ada satu guru yang begini nih mulutnya, akhirnya dia bilang tuh ke si bapaknya itu, kayak nyindir si temennya Vivi alias si Fufu itu tuh anaknya demen tuh pak, dideketin mulu sih pak. Terus si bapak guru ini menjawab, enggak, dia cuma kagum aja. Terus ngomong lagi nih si guru ini, enggak pak, beda, suka sama kagum itu mah suka. Tapi ya begitu, si bapak gurunya ya bilang enggak, itu mah cuma kagum aja. Dan ini info terbaru dari si Vivi, kayaknya baru kemarin belum lama ini si Fufu di chat sama si bapak guru ini bilang apa? Kangen. Wah udah nggak bener nih, si bapak gurunya agak red flag juga, walaupun gue nggak tahu nih sebenarnya bapak gurunya duda apa gimana, nggak tahu ya. Cuma kan kayak apa-apaan ini. Terus ya udah si Fufu jadi yang kayak salting itu, aduh nih kayak bapak gurunya demen sama gue nih. Vivi tuh mikir emang kalau orang udah ngomong kangen tuh berarti suka. Ya jangan tanya gue, Vi, gue kan juga pernah dibilang kangen sama bapak guru gue. Jadi lo pada komen deh menurut kalian tuh pada gimana tuh. Ipe ini ngirim cerita tentang abangnya yang masuk ke dalam kaum Rainbow. Sumpah gue lagi nge-scroll DM gue lagi baca-baca cerita dari kalian untuk gue pilih untuk gue ceritain besok, karena hari ini udah ada gue buat videonya tapi nggak jadi. Gue mau ceritain sekarang juga karena ini membagongkan banget. Nah username-nya ini yang ngirim nggak mau disebut, jadi kita sebut saja pengirimnya ini sendernya namanya Ipe. Kejadian waktu si Ipe kelas 2 SMP dan dia ini punya abang namanya Randy. Abangnya ini, si Randy ini punya teman namanya Reno yang emang bentukannya tuh kayak cowok tapi
putih, bersih, cakep, cantik gitu loh kalau misalnya jadi cewek. Suatu hari si abangnya ini ngajak Reno temennya untuk ke rumahnya berdua doang. Dia bilangnya sih mau kerja kelompok, masuklah ke kamar. Ini kagak ada curiga-curigaan nih si Ipeh kan sama abang, kayak udah mungkin mau kerja kelompok aja. Dan dia pada saat itu nggak ngerti yang namanya ada kaum rainbow alias pelangi itu. Akhirnya dia mau pergi lah nih ke rumah temennya namanya Nina. Pamit lah dia sama abangnya, bang gue mau ke rumah temen gue dulu, Nina paling agak lamaan pulangnya. Terus si abangnya jawab kayak begini, oh ya udah ntar kalau pulang kabarin gue. Nah si Ipeh bingung kayak ngapain gue harus ngabarin lu ya kan, jadi curiga nih dia. Akhirnya si Ipeh memutuskan untuk tidak ke rumah Nina, tapi dia berakting berlagak seperti keluar rumah gitu, kayak mau ke rumahnya si Nina. Jadi emang posisi kamar abangnya itu paling depan. Akhirnya si Ipeh berakting kayak buka pagar pura-pura keluar rumah biar abangnya mempercaya bahwa dia keluar, padahal dia ngintip nih di jendela. Dan lo tahu apa yang dilihat Ipeh di dalam adalah mereka nih, abangnya sama temennya mengeluarkan sesuatu benda yang dari plastik berwarna biru. Lo tau lah ya maksud gue apa. Dan bener aja abis itu dipasang dan mereka melakukan si Ipeh ini bener-bener ngelihat dari awal sampai akhir. Jadi dia kagak skip tuh, nontonin terus tuh. Pas kelas 3 SMP si Ipeh ini baru tahu kalau ternyata abangnya tuh masuk ke dalam kaum begitu. Dan dampaknya nih dari si Ipeh nontonin kegiatan abang itu apa? Dia jadi fujo. Gue awal gak tahu juga fujo itu apa. Gue searching dan ternyata emang ya lo cari aja deh sendiri. Udah gue gak bisa berkata-kata deh, gue gak tahu mau ngomong apa. Serem banget, sumpah. Udah deh, mending hidup tuh yang lempeng-lempeng aja ya lu pada. Ini lu pernah gak kena razia di sekolah? Gue pernah cerita di akun kedua gue kalau gue pernah kena razia rok. Jadi rok di sekolah gue tuh diharuskan menggunakan rok span untuk cewek-ceweknya, sedangkan gue tuh gak suka dan gue tuh pakainya rok rempel. Akhirnya digunting lah rok gue. Dan itu sih gue gak pernah yang kena razia yang bener-bener kayak lagi razia terus gue kena gitu, gak pernah. Cuma gue tuh sering banget ditegur sama guru kemahasiswaan gue terkait dengan lip tint. Jadi emang dulu pas SMA tuh gue sering banget yang namanya pakai lip tint. Emang centil banget nih orang gue liat-liat. Cuma tiap kali gue ditegur gue tuh yang kayak iya bu, iya nggak pakai lagi. Tapi besoknya gue pakai lagi. Kenapa? Karena kayak gue nggak bisa banget keluar rumah ya pada saat itu tuh tidak menggunakan lip tint atau tidak menggunakan produk apapun di bibir gue, karena gue bener-bener pucet dan jelek banget kalau gue nggak pakai lip tint. Jadi pernah waktu itu udah pulang sekolah nih, tapi gue lagi nungguin temen gue, dia lagi latihan saman, kita mau main. Jadi kita lagi nunggu di depan lab gitu, lagi tidur-tiduran, lagi ya pokoknya lagi ngaso-ngaso aja gitu. Posisinya gue udah ganti baju tapi masih pakai rok sekolah, terus udah pakai beginian nih, lipstikan. Terus itu pas banget ada guru kemahasiswaan gue lewat. Sebenarnya sih udah nggak kenapa-napa ya, maksudnya kayak kalau gue ketahuan pakai lip tint pun ya udah gitu, orang udah pulang sekolah juga. Cuma pas ketemu tuh gue agak kayak deg-degan. Kenapa? Karena nih guru kemahasiswaan gue bareng sama kepala sekolah. Itu kan gue lagi bertiga sama temen gue. Jadi pas lewat salim terus gue gini nih, posisi gue mingkem ya kan. Guru gue sepertinya melihat gue seperti itu, terus dia akhirnya mengajak ngobrol, kalian kok belum pulang? Terus habis itu temen gue nih yang jawab, karena gue posisinya masih begitu. Terus temen gue jawab kayak iya lagi nungguin ini bu, lagi saman, kita mau main abis ini. Terus kayak oh ya udah ya. Terus kepala sekolahnya jalan, terus guru gue langsung nyolek gue, udah nggak usah ditutupin bibirnya, ibu juga tahu kali kalau kamu pakai lipstick. Respon gue kayak kan udah pulang bu.